bergetar. Pak Fatah. Kalau di ala sama asam tuh pada apa zakah, pada Caka wakod khoba mangdasa. orang-orang yang menyucikan hatinya. Nah itu kan. Iya itu ya, di situ ada kuncinya di situ. Luar biasa kok. Ya mantu ya. Nah ketika Al-Fajr, ya kan, ketika baca yang diberi kenikmatan, terus ketika Dokter Ana baca diberi kenikmatan, doa langsung. Apa diberi kenikmatan dan itu berdoa, jangan sampai saya seperti ini, salah berpikir ini. Kemudian yang terakhir apa mana? Masuk ke surga itu loh. Nah itu berdoa lagi, ya Allah, semoga aku jadikan golongan seperti itu yang dibaca imam. Itu mantu ya. Itu kan enak kan. Oh iya, kita tinggal doa saja, imam yang baca. Ya apa-apa sih itu, ya kan. Terus ketika surat yang kedua yang tadi, setelah Allah ternyata manusia berdoa, kita berdoa, ya Allah, saya tidak mau seperti itu. Saya maunya jadi makhluk yang tunduk padamu. Doa boleh, doa seperti itu. Gitu. Bahkan Rasulullah kan sholatnya kan ketika baca ayat-ayat rahmat, Rasulullah berdoa, ya kan? Ketika baca ancaman, Rasulullah berlindung daripada itu. Ini apa ya? Ingat tuh hadisnya itu. Itulah. Ini Pak Manto ini, makanya di depan terus Pak Manto ya. Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dari Ummu Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu wa qad suqqa basaruhu fa amadahu summa qala inna ruha idza qudiyat taba'ahul basaru fadajja nasum min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu yu'minu min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu tu'minu ala ma taquluna. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyina wafsih lahu fi qabrihi wa tawwir lahu fi wahlufhu fi aqibihi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah sewaktu matanya masih terbuka. Lalu beliau memejamkan matanya kemudian berkata, sesungguhnya roh itu bila dicabut maka pandangannya mengikutinya. Oleh sebab itu menjeritlah orang-orang dari keluarganya. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian sendiri kecuali demi kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berilah ampunan kepada Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk.
lapangkanlah ia di dalam kubur, terangilah dia di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam turunannya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini terkait dengan sudah sakaratul maut ya. Sudah selesai, ya kan? Sudah wafat, ya kan? Ya kan sudah wafat kan ini. Jadi di sini disebutkan pertama informasi yang kita dapatkan dari hadis ini, satu, ketika ruh itu dicabut mata mengikutinya. Malen, nah dari bawah ke atas. Gitu ya. Terus sesungguhnya ruh dicabut mata, lalu orang-orang pelajaran yang pertama di sini, ketika ruh dicabut mata mengikutinya, ya kan? Terus kita berarti kan kita tahu, oh ternyata mata terbelalak, betul kan? Satu, kita diperbolehkan melihat wajah mayit, boleh kita, ya kan? Bagaimana Rasulullah tahu kalau tidak melihatnya? Satu itu. Terus yang kedua, lalu orang-orang dari pihak keluarga sekitar menjerit-jerit. Nah ini sudah budaya jahiliyah, nah, budaya kuno. Rasulullah kemudian menyampaikan, oh jangan seperti itu. Yang benar adalah jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kepada yang benar adalah doakan kebaikan. Untuk mayat. Hah? Nah itu siapa doa kebaikan? Sini teksnya ini. Ya Allah, ampunlah dosa. Nah, kepada mayit dulu, ya kan? Angkatlah kedudukannya dalam kelompok orang-orang yang mendapat hidayah. Pakai bahasa Indonesia boleh-boleh, silakan. Doakan mayit, ya kan? Terus kuburnya, pokoknya doakan mayit. Di sini cuman luaskan kuburnya, terangkanlah kuburnya. Gantilah dia dengan pengganti yang baik setelahnya, setelah kematiannya. Berarti apa? Ada dua berarti objek doanya kan. Satu mayit, yang kedua keluarganya. Ya kan, gantilah pengganti yang baik. Nah, seperti itu ya. Ada dua di sini ya. Berarti kembali lagi, ini apakah berlaku pada saat itu? Pada saat wafat itu atau ketika kita berziarah? Sejarah juga boleh. Ini kan capture-nya apa, settingan konteks saat itu kan pada saat meninggal. Jadi meninggal terus Rasulullah. Satu lagi, menutupkan mata mayat. Itu harus tutup, sunnah ya kan? Terima kasih. Itu ya ditutup. Itu sunnah lainnya ya kan. Kemudian ya tadi, nah pertanyaannya kan, kalau kita misalkan datangnya wafatnya jam 7, datangnya jam 11, kita berdoa enggak? Doa yang ini Sudah dikubur maksudnya? belum dikubur. Ini Ya, oh sudah, menunggu. Nah, menunggu prosesi makam segala macam administrasi. ya kita doakan bisa. Nah, kita doakan seperti ini bisa? Bisa. Yang bisa. Doakan aja, ya kan? Jadi enggak hafal ya, pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Ya seperti itu. Untuk kedudukan si mayit dan untuk keluarganya, ya. Oh, tambahan ilmu mohon tahu ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk mayit, tapi untuk semua musibah. Kita kembali. Semua musibah, ya kan? Ya seperti itu. Kalau ada orang kafir meninggal, boleh nggak seperti itu? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Orang kafir meninggal, innalillahi baca innalillahi boleh. Ya enggak boleh apa? Semoga Allah menerima ibadahnya lah, itu yang enggak boleh. Ya mantap ya. Gitu ya. Jadi itu kan kalimat semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Boleh, tidak apa. Tidak ada. Orang yang Kemudian kalau orang kafir kita lanjutkan, ya Allah semoga engkau memberikan balasan sesuai dengan amal ibadahnya. Boleh kalau itu.
Lihat, Buruk berarti ya. ya buruk ya kan. Daripada ya Allah ampunilah dia kan, ini malah ruwet malah ya kan. Iya benar dah. Ya seperti itu ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita kalau datang ke rumah duka ya kan, ke keluarga masih ada mayatnya atau jenazahnya atau masih dipersiapkan, baca doa ini. Ya seperti itu. Terus apalagi di sini? Ada tambahan mungkin? Oh, di sini. Di sini juga ada keterangan bahwa di sini Rasulullah kan sampaikan, luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya. Oh, berarti di alam kubur itu sedang ada aktivitas nantinya. Ya kan? Ada luaskan, ada sempit. Ya kan? Terangkan, ada gelap. Apa yang membedakan ini, ya kan? Di sini disebutkan bahwa oh ada aktivitas, siksa kubur ada, nikmat kubur ada, ya kan? Oleh karena itu yang bisa mempengaruhi itu luas sempitnya, terang gelapnya adalah seperti kemarin doa kita, ya kan? Di sini disebutkan doa kita bisa berpengaruh ke alam kubur, ya seperti itu ya. Baik, ada tambahan. Di sini ada tambahan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur-kubur itu gelap bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari dengan doaku atas mereka. Rasulullah, kita juga boleh mendoakan untuk mereka. Ya. Baik, sampai sini ada yang tambahkan? Sudah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Monggo Pak Budi. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina tuwaffiya sujjiya bi burdin bi hijabaratin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ditutup dengan kain bermotif dari Yaman, muttafaqun alaih. Nah ini ya, kualitas hadisnya adalah kualitas. Oh ya, kualitas hadisnya bagus ya, muttafaqun alaih. Nah ini apa ini? Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibungkus dengan kain ngatun bergaris, ya. Apa ini berarti? Katun bergaris. Di sini disebutkan di hal-hal yang penting dari hadis ini yaitu terkait dengan garis ya. Tidak ada di sini. Hanya di sini disebutkan disunahkan membungkus mayit secara keseluruhan. Ya, dibungkus semuanya. Itu lebih baik. Kemudian An-Nawawi menyampaikan bahwa masalah membungkus mayit ini telah disepakati oleh para ulama. Hikmahnya adalah melindungi mayit dari kemungkinan terbuka dan menutup tubuhnya yang berubah ketika akibat kematian dari pandangan mas. Tutup, intinya ditutup. Nah di sini tidak disebutkan apakah harus kain putih ataukah boleh garis bergaris, ya itu seperti itu. Jadi di sini disebutkan Rasulullah menggunakan kain bergaris menutupnya. Bukan pembungkus ya. Nah ini wallahu alam ini apakah sepertinya ya satu lapis itu aja di kain itu. Cuman kayak orang ya senior nah, ganti apa? Saya pakai jari. Nah itu makanya tuh mungkin ada penjelasan lebih detail dari hadis ini karena di budaya kita kan ada dua lapis kan, kain putih, kemudian kain jari toh, ada dua lapis baru dimakamkan kan. Ya mungkin ini mengacu pada keterangan yang lebih dalam daripada hadis ini. Bergaris banyak motif, maksudnya banyak interpretasinya. Ada yang kalau kita bergaris ya garis-garis ini. Kalau bergaris yang lain mungkin ada yang motif batik juga bergaris seperti itu ya. Karena di sini tidak ada keterangan lebih lanjut.
mungkin yang bisa kita ambil sebagai orang awam di sini, kita menutup mayat secara keseluruhan aja, ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Andika? Oh, satu lagi. Yang kemarin mati syahid tidak perlu diapa-apakan. Pakai dibungkus enggak? Enggak, ya seperti itu aja. Sesuai dengan yang dipakai. Ini yang wafat normal ya. Gimana Andika? Ada tambahan? Hah? Itu syahid perang atau Syahid perang. syahid tenggelam itu? Iya. Mencari nafkah aja kalau meninggal dihitung syahid itu mana ya? Tapi ada tingkatan sih. Oh iya. Pak Manto tingkatan yang mana? Iya. Ya, nanti istrinya begitu. Pak Manto kalau Pak Manto ini mati syahid ini. Kenapa? Perang terus sama saya. Iya, wah, ya. Tak peragaan. Baik, iya nanti gitu ya, nggak boleh diapa-apain nanti. Coba jenazahnya Pak Manto ya, udah usah ini. Mana saksi ini? Iya. Baik, kita lanjutkan. Ana Aisyata radhiyallahu anhuma anna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qabalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Tadi menutup mata. Yang kedua melihat wajah. Yang ketiga menutupi seluruh badan jenazah. 4 mencium mayit ya. Mencium di mananya ini tidak ada. Kening. Mencium kening mungkin seperti itu ya. Kita yang tambahannya ini kening. Secara umum memang seperti itu kan. Tadi doa tadi ukuran berdoa. Terus di sini hadis yang terakhir mencium setelah beliau wafat. Boleh ya. Terus ya ini sudah cukup ini. Untuk Laki-laki perempuan ya? aja laki-laki perempuan. Dan tetap berlaku muhrim itu. Ya. Bahkan memandikan jenazah pun Ya ada. tetap berlaku itu. Keluarga tetap. Suami sudah boleh. Boleh kalau Tambah suami. boleh Ya. itu. Boleh. Tambah sing ngadusi nek iso. Ada yang gini. Istilah sudah putus. Jadi Oh enggak. Nah, sampean ngadusi bojone nek anu jebale ya. ada beberapa pendapat. Ada yang pernah istrinya iya. Istrinya ada yang dimandikan ada. Saya pernah dengar. Terus waktu di sini di bulan sini suaminya tidak boleh ngangkat. Kenapa enggak belum ngangkat? Salah paham. Salah paham. Berarti istilah pisah. Oh ya enggak, malah boleh. Malah boleh. Kalau anak perempuan lebih diutamakan suami, anaknya. Kalau enggak ada, bapaknya juga boleh. Iya. Soalnya bisa meninggalkan masih benar-benar Iya tetap masih nasabnya itu masih ya. Baik seperti itu ya, cium ya. Pak Manto tahu kalau nanti istrinya meninggal, enggak memandikan kamu Pak Manto. Saya terlalu senang ya. Enggak bisa nangis saya. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roh orang mati itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, hadis hasan menurut Tirmidzi.
Bagus ini ya. Jadi hutang itu memang terkait kemana saja. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini ya, prestasi ibu-ibu ya, prestasi ketika kajian, terus ada salah satu ibu-ibu yang kemudian desas-desus, oh itu loh ada masalah terkait dengan hutang. Salah satu ibu-ibu yang kajian Sabtu itu langsung, saya nanggung hutangnya. Oh, Insya Allah itu pahalanya besar sekali itu, ya kan? Saya nanggung hutangnya, bener saya nanggung hutangnya. Orang lain bahkan. Orang lain tidak ada hubungannya, ya kan? Luar biasa. Ya udah, ya itu pahalanya dengar itu luar biasa itu. Itu ya Pak ya. Beda alam ya. Lah, saya yang tersenyum juga. Karena saya dapat royaltinya kan. Iya. Iya dah. Enaknya itu saya dapat royalti kan. Kan saya provokator, kompor ya. Keuntungan. Baik. Jadi seperti itu ya. Walaupun hadis ini dinilai oleh Hasan tetap baik, tapi tetap terkait dengan hutang ya. Monggo dilanjut. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala billadzi sakota an rahilatihi famata iksiluhu bima'in wasidarin wakafinuhu fi saubaini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan orang yang meninggal karena jatuh dari kendaraan tunggangannya, mandikanlah ia dengan air dan bidaroh. Ini ya, bidara. Dengan bidara. Dan bidara. Dan kafankanlah dengan 2 lapis kainnya. Muttafaqun alaih. Baik, sini ada sedikit keterangan terkait dengan hutang ya. Bahwa Allah mengampuni segala dosa orang mati yang syahid kecuali hutangnya ya. Baik, masuk ke hadis berikutnya. Tahu bidara Pak Manto? Tahu. Mana? Di depan. Nah, di depan rumah saya itu bidara itu. Makanya saya sudah sampaikan, saya niati. Siapa saja yang ngambil di sini saya izinkan, walaupun tidak izin. Kadang-kadang Mas Eko kan gitu kadang tidak ada orang Pak RT ambil minta, tidak ada saya, ya kan? Ngomong sendiri capek. itu bukan bidara itu, ya kan? Seperti itu kalau pengen tahu. Ini ada di sini kayaknya. Di mana? Sebelah kanan. Oh iya Pak Chandra, yang ke situ mana? Ya, malam tadi Satpam. lewat tak ini bidara. Oh ya itu Pak Manto kalau mau tahu ya. Iya. Kelor juga. Bukan kelor. Masa kelor? Apa? Udara. Bukan. Kelor ya dewe ya. Iya. Orang hubung masjid nggak ngerti. Kaon. Orang kota. Gini. Lah. Iya. Iya. Ya itu ya. Banyak durinya benar. Jadi terkait dengan mayat mandikanlah. Kemudian dengan air, kemudian bidara. Wallahu a'lam daun bidara ini. Kalau ada yang menyebutkan sebagai wewangian, ya tidak terlalu berdampak, nggak terlalu wangi, ya kan? Nah, iya kan? Karena itu apa maksudnya? Nggak tahu kan? Apapun alasannya, kita kan belum tahu. Tapi Rasulullah menyampaikan seperti ini, kita ikuti dulu aja. Nah, sambil berjalannya waktu, kita cari ilmunya. Yang jelas kualitas hadisnya, kualitas hadisnya jelas. Ya kan bener, kita ikuti. Apa manfaatnya? Wallahu alam, ya kan? Nggak tahu, ya seperti itu. Mau terus katanya ada yang diganti dengan sabun, diganti dengan ini, diganti dengan ini. Nggak, pokoknya kalau ada bidara, tetap masukkan bidaranya, ya kan? Berarti dicampur ke air yang buat buat memandikan. protoli gitu. Iya, di protoli daunnya aja dimasukkan situ. Ya mantap ya. Beda itu.
Ya. Terus kemudian kafanilah dia dengan kedua bajunya. Nah ini Allah alam ini. Karena terkait dengan ilmu mengkafani itu juga ada teorinya, ada ilmunya, ada yang kalau tidak salah ada 2 lembar, 3 lembar. Kalau lagi, Pak Manto pernah perhatian? Ada waktu sini kan dipraktek. Ya, itu ada 2 atau 3 ya? Itu, 3 lembar kalau sini, 3 lapis. Itu berarti ada, tidak 1 intinya, ada lapis itu loh. Kalau di sini sebutkan 2, ya kan? Di sini 2. Mungkin ada hadis lain yang menyebutkan 3, ya seperti itu. Oh, ternyata harus dibungkus dengan seperti ini, ya kan? Ada tambahan lain mungkin? Saya Nggih? satu lapis itu Bisa menutupi. tebel. Oh, tebel. Jadi udah nggak transparan gitu. Oh ya, ini, ya kan? Mungkin 1 lapis itu menghindari ketika ditutup masih tampak. Ya, mungkin seperti itu. Betul, ya kan? Betul. Ya, mungkin seperti itu. Terus ada tambahan lagi. Yang terkait dengan sudah ada. Lanjut kalau gitu. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat lama aradu waslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadari tujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tujarridu mautana amla al haditsa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika orang-orang akan memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya-tanya, demi Allah kami tidak mengerti apakah kami harus melucuti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami melucuti pakaian mayat kami atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini ya, bagaimana terkait dengan ini teknis sekali, khusus pada Rasulullah kan ini, ya kan, khusus pada Rasulullah. Nggak tahu ini akhirnya endingnya seperti apa, karena ketika Rasulullah wafat pun masih ada jeda 3 hari sebelum dikuburkan, dikebumikan, ya kan? Terkait dengan saat itu ya. Ya baik, ini kita lanjutkan saja. Wah, lanjut. An Ummi Atibata radhiyallahu anhuma qalat dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibtanahu faqala isilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidri waja'alna fil akhirati kafuran aw say'an min kafurin falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina hikkahu faqala as'irnaha iyahu. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW masuk ketika kami sedang memandikan jenazah putrinya, lalu beliau bersabda, mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu, pakailah air dan bidara. Dan pada yang terakhir kali dengan kapur barus atau campuran dari kapur barus. Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda, bungkuslah ia dengan kain ini, muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ibada'na bimaya miniha wa mawadi'il wudu'i minha. Dahulukan bagian-bagian yang kanan dan tempat-tempat wudhu. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari disebutkan, fadafarna sa'roha salasahta urunin fa'alqainahu khalfaha. Lalu kami pintal rambutnya 3 pintalan dan kami letakkan di belakangnya. Baik. Hadis ini terkait dengan wafatnya salah satu putri Rasulullah, yaitu
Zainab binti Rasulullah. Nah ini yang menarik, ternyata bukan Rasulullah yang memandikan, ya kan, diurus ibu-ibu. Ya sini kan, Rasulullah masuk ke saat kami memandikan jenazah putrinya Zainab binti Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah bersabda di situ, ini tekniknya, siramlah 3 kali, ya kan, 5 kali atau lebih yang dipandang cukup untuk kita, ya kan. Dan berarti tidak ada patokan, ya kan, ada satu itu. Terus yang kedua, dengan air bidara. Lah ini, dengan air bidara. Wallahu a'lam fungsinya untuk apa kan? Kembali lagi. Nah, kamper ini kamper barus kan ini ya. Kamper barus. Oh, itu mungkin untuk uangan. Ini yang wangi-wangiannya mungkin. Bidaranya untuk apa? Masih tanda tanya. Bidaranya untuk apa? Ya belum nemu kita ilmunya kan, seperti itu. Oh, kamper ini, letakkan kamper pada siraman terakhir. Nah, terakhir ini ya. Jadi kalau di sini kita sejauh ilmunya baca ini, terakhir kampernya, bukan dari awal. Hilang baunya. Nah, mungkin seperti itu hikmahnya, ya kan. Terus ketika kami selesai memandikan, kami beliau memberitahu Rasulullah. Lalu beliau memberikan sarungnya atau pakaian penutup antara pusar hingga kaki dan bersabda, jadikanlah sarung ini sebagai bajunya. Sudah ditutup seperti yang di sini kan teorinya. Oh, tadi ada tambahan tadi. Bidara, kamper, atau kapur barus. Terus sudah itu ditambah dengan teks lainnya, mulailah kalian dengan tubuh bagian kanan. Ketika nyiram tadi, mulai dari kanan. Oke. Terus tambahan lagi, kalau ada rambut yang panjang digelung. Bukan digelung, apa ya? Dikepang. Nah, dikepang. Dikepang jadi 3 kepang. Gitu, mantap ya. Dan meletakkan di bagian tubuh. Pertanyaannya sekarang, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mayat saat itu? Hah? Semuanya, secara umum? Enggak, pada saat memandikan? Pada saat memandikan, apa yang tidak boleh? Ya, melihat auratnya. Otomatis kan? Sambil ditutup bisa. Hah? Ya, biasanya mandi sambil ditutup. Ya. Aurat besarnya. Oh iya, terus menyentuh ya, menyentuh. Terutama menyentuh sih. Ya, terus apa yang tidak boleh? Tidak boleh menyentuh ya? Kalau bisa diusahakan tidak boleh, ya kan? Kadang-kadang sabun itu. Sabunnya terakhir mungkin pada saat mensucikan, nah itu mungkin Kuyang. terakhir. Ya, cuman disiram, dikasih kain, kadang disiramnya itu pakai kain. Kan disabun kan itu kadang-kadang ya kan? Iya kan, sabun kan, nah, itu supaya bersih kan? Karena pemulasaraan jenazah itu kita juga mengusahakan mengeluarkan isi perutnya, tapi tidak terlalu nemen, iya kan? Dikeluarkan ini kan keluar kotorannya, ya kan? Kotorannya nanti dibersihkan, kalau ada kencingnya dibersihkan, dari anusnya ada kotoran tidak dibersihkan seperti itu. Tapi tidak boleh terlalu nemen, karena sudah cukup segitu aja sudah cukup, ya kan? Ada darah segala macam itu ya. Mungkin itu biar pokoknya di perjalanan itu nggak terlalu lama. Ya, mengurangi pembusukannya kan. Nah, yang tidak boleh dilakukan saat memandikan apa? Tidak boleh. Hah? Bukan. Apa? Kira-kira. Terhadap mayat. Terhadap Mengucapkan ke apa? aibnya. Di kayak apa cacatnya? Itu semuanya. Cacatnya. Menyampaikan cacat kepada orang lain. Iya kan? Ya, pada saat mandi ya, pada saat mandi tapi itu kan setelah mandi, saat memandikan. Ya, jadi tidak boleh mengubah keadaan mayit. Contoh, memotong kuku, menggunting rambut, Mengurangi berarti ya. mencukur kumis-kumis ke bulu-bulu kemaluan itu tidak boleh. Terus Rasulullah kok ada rambutnya di Kepang tadi. Enggak, maksudnya di musim-musim kok ada rambut. Lah itu tanda tanya, itu bener rambutnya Rasulullah enggak itu.
Ya kan, nanti cerita emas turun dari langit percaya aja. Ya, ya, toh, ya. Nah, jadi tidak boleh dilakukan apapun mengubah atau ya mengubah kondisi mayit, kecuali hal-hal yang memang diperlukan ya, kateter ya diambil, gigi palsu, kalau misalkan behel seperti itu. Kalau memang terlewat pada saat meninggal, pada saat memandikan, hal-hal tersebut itu diambil apa-apa. Yang bisa diambil dan bukan bagian dari dirinya. Apa arti? Itu cek Bapak. Apa juga Susu. Lah ya. 5 emang berapa? Biasa ngomong. Nah itu ya, jadi itu ya, kembali lagi motong kuku, motong rambut, semuanya tidak boleh, ya seperti itu. Baik, itu yang tidak boleh dilakukan kepada mayit. Ada tambahan mungkin di sini? Diikat terus, apalagi di sini tambahan tuh tidak ada. Nah ini ada yang menarik ini untuk yang memandikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memandikan mayit, siapa yang memandikan mayit dan melaksanakan amanahnya, ya tadi tidak mengubah kondisi mayat, tidak gunting segala macam, tidak menceritakan aibnya dan tidak menyebabkan aibnya, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari pertama ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Yang memandikan. Iya, mandikan ya Wanto ya. Semangat Wanto. Iya kan? Yes. Wallahu alam ini kualitas hadisnya. Tapi di sini diriwayatkan dari riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya, ada keutamaan-keutamaan, ya kan? Seperti itu. Terus tambahan lagi, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya aib di dunia dan di akhirat. Ya, secara umum ya. Tapi terkhusus untuk yang memandikan mayit ini, wah, pahalanya besar ya. Kalau pahalanya besar berarti konsekuensinya juga besar. Artinya kemudahan kita untuk menceritakan Tuhan. Itu, ya kan. Godaannya juga besar ya Pak Wanto ya. Nggak pernah lihat itu tahun sini tatonya Pak Wanto. Wah, Pak Marti lihat ternyata. Nah ya, wah gitu Terus ya. aja ngomong gitu. Baik, maka dilanjut. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin biyadin sawuliyatin min kursufin laisa fiha komisun wala imamatun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain putih bersih dari kapas tanpa ada baju dan surban padanya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini muncul 3 pakaian sahul berwarna putih dari katun. Di antara baju-baju itu tidak terdapat gamis atau baju kurung dan serban, artinya ya kain aja. Kain 3 lapis itu aja, polos 3 lapis itu aja. Oh ya, kembali ke yang memandikan mayit tadi ya. Kecuali orang yang tidak normal. Maksudnya di rumah sakit korban kecelakaan itu udah hancur-hancuran ya. Kalau semampu kita masukkan serpihan tubuhnya, kita masukkan, enggak hilang kan siram seperti itu kan. Ya mantu ya. Seperti itu memang susah. Saya pernah mendapati anak SMP jatuh dari kereta api dulu waktu bonek. Waktu bonek masih dulu itu jatuhnya di Lamongan, bawa ke rumah sakit Sutomo di otopsi. Ini sudah remuk, udah dipegang tuh udah remuk ini, ada remuk. Terus ini udah hancur. Gimana nih ya sudah,
dimasukkan sebisanya aja. Dimandikan itu. Tetap dimandikan, terus ini jahitnya yang asal aja jahit. Pokoknya Maksudnya apa ini? Sudah tahu pokoknya masukkan jahit gitu aja. Jahit itu aja. naik kompor Oh yang kecil? Waktu lihat kan masih hidup Obang sih ya. Oh iya itu. Waktu meninggal jahit, wow jahitnya. Iya, ternyata. Asal nutup gitu ya. Asal nutup. ya Ya, ngono beleng ya. Mungkin ya. asal nutup. Kalau meninggal tuh jahitnya kan jahit karung. Sih mau gimana mau halus-halusan ya tidak mungkin ya kan, udah pokoknya nutup, udah selesai, terus dilakukan proses selanjutnya. Ya, Berarti kan ada benda lain. ada itu, enggak apa-apa. Makanya itu benar, makanya itu ada kondisi darurat, ada kondisi normal. Kalau darurat, wong apa benda asing harus diambil, kok ini malah menambahkan, itu waktu ya itu nggak apa-apa, sudah masukkan aja ya. Yang menyakiti mayat. Nah itu makanya itu kondisi normal nggak normal ya kan, gimana. Sudah buka, jadi ini memang terbuka, jadi dilihat, minta kan otopsi, pemeriksaan luar sama pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam kan harus dibuka juga, harus dibuka. Jadi bentuknya itu dibuka seperti ini, kepalanya harus dibuka, dilihat, oh ini memang kena benturan, bukan karena lain-lainnya, organ dalamnya juga seperti itu, ya sudah, menjahit ya seperti menjahit ya, jahit seperti itu. Kalau itu kan berdarah seperti itu. Katanya merah ini. Enggak, Plastik lah. dibersihkan dulu, Plastik dulu. dijahit dulu, saya itu dibersihkan, ya kan, plastik, Plastik. baru di kafan. Rembes. Itu mendingan. Nggak perlu dijahit, nggak apa-apa. Menyakiti mayat. Dikhawatirkan ini keluarga nanti melihat, kan ada momen ketika kita memang pesen itu tidak usah dibuka, ya kan? Tapi kadang-kadang keluarga kan pengen buka, nah, begitu buka di sini jahitan segala macam hancur kan. Kalau dibiarkan terbuka loh, nah itu kan trauma, kasihan. Enggak lihat. Kasihan yang keluarganya. Itu memang, makanya itu bikin normal, bikin tidak normal. Bikin normalnya harus seperti ini. Normal, tidak normalnya daruratnya wallahu alam. Ya seperti itu. Kalau meninggal sudah busuk, jadi yang pernah saya juga otopsi itu, jadi apapun dibuka isinya set, itu set sudah 3 minggu sudah di dalam air, sudah baru ketemu di sungai, di otopsi. Nah, itu tidak perlu dijahit, kan tidak bisa dijahit, hancur sudah. Dilihat isinya dalam, iya tutup plastik selesai. Tapi dikeluarkan nanti bersihkan. Yang bisa misalkan di perut dibuka ya, perut dibuka isinya belatung dikeluarkan. Ada apanya ini? Tapi ketika kita melihat skrotumnya, kantong telurnya besar isinya belatung ya tidak diapa-apain, karena kita tidak ada urusannya dengan itu, iya kan? Sudah dibiarin. Baunya luar biasa, mantap. Ya. Nah, darah. Oh iya, kurang makanya ditutupi kan, ditutupi. seselan. Iya. Ayo Mas, dipelajari nanti ini. Gimana? Jalan Tiga. aja. Atau korban mutilasi. Iya. Taruhlah kok yang anggota tubuh lain kok Nggak ketemu. Terus hari besoknya ketemu, itu nanti ikut dikuburkan. Enggak, terpisah aja. Ya, terus Terpisah. di lokal lagi dimasukkan. Terpisah semampu kita, terpisah juga enggak apa-apa. Sama seperti ini apa? Terus kalau yang masih Maksudnya? kondisi dari masih hidup, Hah? kita dipotong. Ya dikuburkan. Potongan itu. Potongan itu. Amputasi toh, bagian dikuburkan. Yang kubur kenapa ini? Yuk dengan sendiri enggak apa-apa. Apa dokter? Oh enggak. Yuk kalau diserahkan di rumah sakit yang kubur. Seperti Ayo seperti jenengan. Bekas sunatnya di mana?
Hah? Dibuang harus dikubur. Ya, Wanto ya. Buku duduk PT. Ya. Saya kan Hah? tanya, Hah? Pak Hari kan Diamputasi. Heeh. Itu di mana itu? Nah, kalau diserahkan di rumah sakit nanti rumah sakit yang ngelola. Ya kan? Kalau enggak ya ukur sendiri. Tahu makan. Tahu makan yang kalau dikubur sendiri, terus nanti ini jadi sekat di kampung. Enggak, terpisah juga enggak apa-apa, terpisah. Ketika orangnya meninggal ini sudah hancur. wasiat kamu. Gimana? Main tapi Hmm? dikubur. Hah? Oh, iya. Lama. Di sampingnya apa? Kali. Hah? Almarhum mertua. Kemarin saya dengar Mau dipindah? enggak. Hah? Larut. Oh, Rosi. Terus Hah? apa? Nyangkut di pohon Oh, apa ya? oh sudah keluar dari kuburnya? Sebagian. Oh, sebagian. Itu Diambil ini aja dipindah. dipindah aja. Dipindah aja. Apa langsung dimasukin lagi, ditutup lagi itu biasa. Nah, kalau mengganggu dipindah tempat aja. Oh. Gitu. Kan itu sudah di pinggir kan berarti. Iya. Pindah tempat aja enggak apa-apa. Boleh pindah tempat makam? Boleh. Boleh aja enggak masalah. Iya kan? Nggak ada perlakuan khusus. Nggak ada perlakuan khusus. Biasanya kalau kalau yang di desa kena pelebaran jalan gusuran itu Iya. sisanya tinggal dimasukkan ke kain kafan putih, Jadikan satu. dan tali dimasukkan. Gitu aja. Nah, nggak ada prosesi khusus. Nggak perlu diadani lagi Pak Manto ya. Nanti diadani lagi repot tadi Pak Manto. Baik, lanjut Pak Budi. Ani bani Umar radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Abdullah bani Ubayyin jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala atini qami soka ukafinhu fihi fa'ta iyahu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Abdullah bin Ubay wafat, putranya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berikan baju baginda padaku untuk mengafaninya. Lalu beliau memberikan kepadanya. Muttafaqun alaih. Nah, kembali lagi. Waalaikumsalam. Boleh selain kafan? Boleh, ya kan? Apakah baju orang-orang tertentu itu bisa memberikan dampak kepada mayit? Wallahu alam. Terus kita perlakuan terhadap hadis ini gimana? Ini mungkin khusus untuk Rasulullah saja, khusus untuk pakainya Rasulullah. Karena nanti ada jamaah itu nyimpen kain ikhramnya, dengan buat apa? Nanti buat kafan waktu meninggal. Ya tidak apa-apa ya kan? Seperti itu. Bajunya itu dibawa pulang lagi apa sih? Kalau di sana saya lihat dibuang sama orang-orang itu di sana. Jadi nanti di Arafah ya, hari Tasyrik itu, di padang Arafah itu banyak kain putih, tumpukan kain putih. Ya kan? Tapi sebagian kalau di kita sebagian dibawa pulang. Mana? Hah? Kan setelah prosesi haji, hari Tasyriknya, sudah selesai. Sudah tahalul sani kalau nggak salah, sudah hari Tasyrik, ya kan, nafar awal 12 Dzulhijjah, kan dia harus balik ke hotel kalau nafar awal, itu pakaiannya banyak nanti di Arafah itu sepanjang jalan itu putih ikhram itu. Tapi kalau nih ikhram Indonesia pasti gomul. Itu kan. Apakah itu bermanfaat? Ya coba kita cari lagi ilmunya. Itu Ya kan? dikelola sama pemerintah sana kan? Iya, itu dihancurkan lagi jadi kain lagi seperti itu. Oh, dianjurkan lah. Ya kan? Itu Tetap diproses lagi kan. proses lagi itu. Nah, artinya perlakuan terhadap bekas kain ikhram itu loh. Ya kan? Ya boleh kalau misalkan itu kain putih boleh misalkan. Yang tidak boleh kan yang perlu dipelajari adalah kemanfaatannya.
karena ini bekas ini bisa Barokah. bisa bermanfaat atau untuk mayit ini. Itu kan, itu yang jadi kalau kain putihnya sih kain ikhram kan kain putih, ada teorinya. Silakan pakai, enggak masalah. Tapi karena ini alasannya itu yang harus dicari lagi ilmunya. Ya kan? Di sini mungkin muncul pakaian Rasulullah. Ya kan? Tapi kalau saya memahami, mungkin pemahamannya lain, ini hanya untuk Rasulullah saja. Seperti itu. Pakaian orang lain, nggak ada keterangannya. Ya kan? Kita nggak tahu. Ya kan? Nggak ada informasi di kita bahwa pakaian orang lain bisa bermanfaat untuk kita. Gitu. Seperti kemarin, apanya Rasulullah untuk mengobati orang sakit itu? Hadis yang kemarin. Jubahnya Rasulullah, terus dikasih air, Air dari kain. buat nyuci untuk pengobatan ya, air perasan jubahnya Rasulullah pokoknya itu bermanfaat. Kalau air jubahnya paman toh, ya nanti ke saya diare. Iya. Ya coba. Nah makanya itu kita cari ilmunya, ya kan? Cari ilmunya itu kekhususan Rasulullah itu memang nggak bisa disamakan. Ya seperti termasuk ini, ya nanti coba banyak nanti yang seperti itu. Ya saya nggak mau menyalahkan karena saya nggak tahu juga. Tapi saya sampaikan coba cari ilmunya lagi. Kalau kain putihnya sih boleh. Iya, karena di sini juga kain putih, kain berwarna pun boleh kalau di sini kan. Ya pakai itu aja lah. Lah iya makanya itu. Mari haji kok. Nah karenanya itu loh, karena ini Ada pemikiran lain. Nah itu loh yang perlu dicari lagi ilmunya. Coba lanjut. Ada satu lagi nih yang menarik ini. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala albasu min siyabikumul bayada fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu biha mautakum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaianmu yang putih karena ia adalah pakaianmu yang terbaik, dan jadikan ia sebagai kain kafan mayat-mayatmu. Hadisnya Imam 5 kecuali Nasai dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Oke, kualitas hadisnya sahih. Nah ini kan putih. Ya, muncul kan putih kan di sini. Nah pakailah yang putih di antara baju-baju kalian karena baju itu adalah baju terbaik kalian. Ini untuk yang hidup. Ya kan? Untuk yang hidup. Warna putih terbaik Rasulullah. Ya kan? Kalau kita letterlek hadis ini sudah putih intinya ya kan. Terus dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian dengan baju putih atau dengan kain putih. Oh ada, ya kan? Terus tadi kain ikhram boleh karena putih. Mengikuti ini semangatnya, bukan mengikuti hal-hal yang lain-lainnya. Ya, gimana ya, gitu ya. Baik, ada tambahan mungkin di sini. Udah ada? Kita lanjutkan. Ada? Kalau pakai ikhram, Iya kan kita udah persiapan. Haji kan bawa pulang. Iya, enggak perlu. Tapi terus lupa gimana? Iya kan? Ya mana ya? Yes, ya diniatkan itu enggak apa-apa, kain putih itu aja. Karena ya enggak apa-apa, hanya saja itu tadi loh. Karenanya itu loh. Jangan sampai terganggu oleh. Kan ikhram aja bos. Iya. Apakah nih saya sudah haji, makan surga kan? Kok bisa? Tiga kabeh. Saklan iki. Bukan sih. Iya, ya. Iya, tapi kan enggak karena itu gitu loh. Kuning enggak jadi putih. Saking suwene. Ya itu ya. Baik, kita lanjutkan. An Jabirin
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengkafani saudaranya, hendaknya ia memilih yang paling baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, terkait ini adalah cara mengkafaninya yang bagus, yang bagus ya kan, nggak asal-asalan mengkafaninya. Baik, ini sudah terkait dengan mengkafani, ada yang putih, ada yang bergaris, ya kan? Di kita dua-duanya, ya toh? Putih sama garis jadikan satu. Ya. Baik, ada tambahan di sini, tidak ada ya. Lanjut, satu kali hadis lagi. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla uhadin fi saubin wahidi summa yaqulu ayyuhum aksaru dan lil Qur'ani fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu walam yusalli alaihim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW pernah mengumpulkan dua orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu pakaian. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran? Lalu beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. Mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang menarik di sini? Ditumpuk. Oke, terus lainnya? Didahulukan ya. Terkait dengan Al-Quran? Yang menghafal ditaruh yang bawah. Bahkan sampai keadaan wafat pun Ya, penghafal Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi. Ini apa ya? Itu apa tuh? Nanti belajar ya, hafalan sama Pak Parti. Oh, di belakang dulu. Murajaah ya. Ya, satu lagi ya, hadisnya satu lagi. Yuk. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah memilih yang mahal untuk kain kafan karena ia akan lekas rusak. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, walaupun kualitas hadisnya ini lemah, tapi motivasi ya terkait ini kain kafan ini biasa-biasa aja, gitu loh. Artinya nggak usah kain yang berlebihan, yang tidak akan rusak. Kenapa nggak dipilih kain katun sih? Kok nggak dipilih kain apa misalkan? Ada misalkan kainnya Dokter Anang. Ini polyester gitu ya? Enggak tahu ya. Kebanyakan di kita itu kainnya itu kain polyester katun gitu. Jadi polyester 60%, katun 40%. Polyester ini plastik. Iya kan? Polyester ini plastik. Gampang terurai. Tidak gampang terurai malah. Makanya di kita usahakan kain kafan itu kain katun. Ya kan? Kain katun bukan adem karena gampang terurai. Jadi kalau kain seperti kain kan bajunya sepak bola itu polyester itu. Baju bola itu, nah itu kan polyester, kan plastik itu direndam, ditanam enggak bakal rusak itu karena plastik. Ya kalau dibungkus dengan kain seperti itu, ya enggak rusak-rusak nanti mayatnya. Ya kan? Atau enggak terurai. Nah, maksudnya di sini jangan berlebihan terhadap kainnya. Digunakan kain katun karena kain itu gampang rusak, gampang diurai oleh bakteri tanah. Baik, sampai sini. Oke, monggo. Antara kain itu. Di antara kain-kain yang sudah lama itu, mungkin pemikiran kita kan sudah rusak, haus, usang gitu. Tapi kita pernah dalam arti gali kubur itu ada kain kafan yang masih utuh dan dalamnya itu cuma berisi pasir. Itu murni utuh. Gitu. Dalamnya jadi? Dalamnya pasir. Nggak ada apa-apanya, cuma pasir. Kosong. Mayatnya nggak ada. Oh iya. Cuma pasir, iya. Kita masih baru. Oh, itu isinya apa berarti dulu? Hah?
mungkin bayi atau apa, mungkin nggak tahu. Yang tua itu yang ada kepala, ada gigi-gigi itu, tulang-tulang besar itu masih ada. Atasnya lagi itu kain kafan masih bungkus utuh. Nggak ada isinya ya? Adanya pasir putih itu. Iya tuh. Isinya? Video di internetnya bongkar Hah? mayat atau bongkar kuburan. Hah? Isinya tinggal ini Pasir. kain kafan terus Oh. mayatnya sudah nggak ada. Iya. Ada tulang-tulang atau Iya. pasir. Nah, itu pasir. Nah itu mungkin Kayak kain biasa. kan biasa itu. Kain biasanya. Oh, Kain masih ada. kayaknya masih ada nih. Lebih lama terus. Orang sakti ya Pak Anto itu yang meninggal. Ya itu ya Allah alam itu. Karena biasanya ya rusak biasanya. Itu termasuk pengalaman pribadi. Iya boleh nggak apa. Kali makam. Jadi wajah-wajahnya udah nggak kelihatan ya. Sudah rusak. Tulang kan umurnya berapa? Kalau tulang lama. Kalau yang daging ini yang cepat. Tulang, rambut, gigi. Iya itu makanya kalau identifikasi apa sih namanya menggali lagi mayat itu forensik gitu. Bukan kalau otopsi masih Forensik, ya. belum dikubur. Kalau sudah dikubur istilahnya saya lupa. Sana ya bongkar mayat, buka lagi. Buka lagi, dicari lagi kenapanya ini seperti itu. Dan biasanya itu kadang sudah lama 2 pekan 3 pekan sudah ada ininya. Ya, iya itu. Nggak apa-apa. Kalau bangkai hewan itu kita diperintahkan untuk memperlakukan bangkainya enggak? Kalian? Ya kita memperlakukan nih. Kalau salah ya, saya enggak tahu saya. Kalau kucing gimana? Ya bukan ditanam gitu aja ya. Ya mana? Dengan tidak. Iya. Ya mungkin agak dalam. Luar biasa kucing itu. Dia kalau mati sembunyi. Dia kalau mati itu cari tempat yang jarang dikunjungi manusia. Dia mati di situ. Ya, kucing itu. Makanya kita jarang kelihatan kucing, bangkai kucing di jalanan, kecuali ketabrak, ya kan? Kecuali diracun lah. Kecuali diracun, seperti itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan ya. Tadi yang menarik ini loh Pak Manto, keutamaan memandikan mayat ini. Ya, palanya besar ternyata Pak Manto ya. Ya, makanya semangat Pak Manto. Ya, ada yang memandikan, tidak usah langsung masuk. Nah, memandikan. Pak Manto kuat. Kan dulu izin dulu Pak. Waktu Pak Jumaji kan. Iya, benar. Iya. Mana tak tanya enggak ada. Pak Manto langsung ngacu aku uang saya semangat nanti pemulasaran jenazah. Iya. Enak itu kalau seperti itu, manggil. Kalau kita di sini rumah sakit haji. Rumah sakit haji itu menyediakan fasilitas walaupun wafat di rumah. Jadi walaupun wafat di rumah, telepon forensik rumah sakit haji, jenazah diambil, dibawa ke rumah sakit, di forensik, di pemulasaraan, datang lagi, terserah mau datang di kuburan atau kembali lagi ke rumah, silakan sudah dalam bentuk bersih. Sudah terkafani. Itu. Ada biayanya. Ya, Pak Manto ya gitu ya. Nanti kalau istrinya teleponnya di sana. Langsung nggak terima nyampe di kuburan, langsung dikuburkan sekalian aja. Iya. Baik, alhamdulillah itu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Tertutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.